Halo, kembali lagi di Autonet Max dengan Audi, dan di samping gua ada mobil kuning yang bukan Lamborghini. Ini adalah DePal S07. Ini adalah SUV medium dari DePal. Detailnya seperti apa, uniknya seperti apa, sampai ini menjadi Mazda loh. Percaya nggak? Penasaran? Lihat terus video ini. Kita lihat dari eksteriornya, pertama kali dari desain depannya. Desain depannya khas, punya karakter cangannya, lampunya seperti ini, logonya logo DePal, kamera dan sensor di bagian depannya. Dan di sini berbeda dengan S05 yang lebih simple. S07 ini dia jauh lebih complicated di bagian sininya. Dia ada aksen lampunya, DePal light adaptifnya segala macam, dikasih aksen lagi di bagian bawahnya. Pergi ke bagian sampingnya, kita lihat desain pelek dan bannya. Pelek dan bannya segede gini ya. Dia pakai ukuran 20 inci. 255/45 untuk ukuran bannya. Dan bagusnya dia kasih aksen sesuai dengan warna bodinya. Jadi kalau mobilnya kuning, dia kasih aksen warna kuning juga. Bagian samping, dia tentu saja ada kamera lagi. Kamera lagi. Memang mobil-mobil Tiongkok ini punya banyak banget kamera. Dan kerennya lagi, dia juga kasih aksen lagi hitam. Cladding yang di bagian bawah sini, biar nggak polos-polos banget. Sampai handle pintunya yang sudah flash ini juga, dia kasih warna hitam. Bagian sampingnya, kalau kalian lihat, dia agak kayak coupe ya, dia agak turun gitu tuh ke belakang. Sekilas kayak mengingatkan gue sama Lexus RX. Bagian belakangnya justru ini yang paling wow. Dikasih 3 lampu begini. Cuman ini agak Tiongkok banget, illuminate the future. Ilangin aja kalau gue mah. Kasih aksen yang halus ya, dia kayak ada aksen VV gitu di tengah. Logo DePal-nya juga, S07-nya blackout semua hitam. Mereka entah kenapa ya terinspirasi dari F1, demen banget pakai aksen-aksen lampu F1 di bagian atasnya. Kita lihat bagasinya, bukanya di sini. Tentu saja bagasinya full elektrik. Mobil ini 5-seater. Wah, bagasinya gede banget ya. Ini panjangnya sebenarnya mobilnya sekitar 4,8 meter, 4,7-an, hampir 4,8 meter ya. Sebenarnya dia masuk ke dalam medium SUV atau alias segede CR-V. Cuman memang dia konfigurasinya cuman 5-seater. Kita masuk ke interiornya. Tapi sebelum masuk, ini yang mau gue highlight. Rangkanya mana? Jadi mobil-mobil dari DePal dan Changan ini rata-rata mereka menggunakan konfigurasi frameless door. Jadi ini tuh, begitu diturunin kacanya dia sports car banget. Dalamnya juga dia kasih aksen-aksen lagi, lengkap dengan sound system Dolby Atmos. Dalamnya clean banget. Tidak punya instrumen panel sama sekali di depan, tapi digantikan dengan HUD yang gede dan langsung ditambahkan ke bagian layarnya. Ada aksen-aksen lampunya juga di badan sini ya. Ini konsepnya adalah yah, kata mereka tuh. Jadi membuat elemen-elemen mobil ini kerasa seperti yah. Nanti kita akan lihat di bagian belakang yang kelihatan banget. Setirnya simple, logo DePal. Di bagian tengahnya di sini juga sudah mengadopsi apa yang mereka sebut dengan sunflower screen. Jadi layar ini bisa bergerak ke kiri, ke arah pengemudi, ke kanan, ke arah penumpang, ataupun statis di tengah. Sini masih bisa kita dapetin biasa, wireless charging 50 watt. Center console yang seperti ini. Floating di dalam sini 12 volt dengan USB-nya, segala macem. Dan ambience-nya tambah lega karena dia mengadopsi panoramik. Panoramiknya juga sudah bisa ditutup dengan sunshade. Bagian belakangnya, jadi frameless-nya juga ada di bagian belakangnya atau di pintu belakangnya. Ini bagian baris keduanya. Ini yang gue sebut dengan yah efeknya tuh. Karena begitu armrest tengahnya ditaruh, ini langsung kayak two-seater gitu loh. Keren banget. Ditambah dia punya berbagai pengaturan di sini. Jadi kursinya segala macam itu kalian bisa kontrol, termasuk temperatur dan segala macamnya bisa kalian kontrol di sini, plus 2 USB-C untuk mengecas gadget-gadget kalian. Gimana menurut kalian? Wah nggak mobil ini?
Mobil ini tersedia dalam dua versi BEV maupun versi REEV. Versi BEV-nya dia ada pilihan 66,8 kWh dan 79,97 kWh. Range-nya sekitar 520 sampai 620 km menurut CLTC, akselerasinya 6,7 detik. Kita lihat nanti versi BEV atau versi REEV yang masuk ke Indonesia. Nah, di China sendiri, Chang'an bekerja sama dengan Mazda untuk membuat sebuah model SUV bernama Mazda EZ60. Yang di Eropa juga dikenal dengan nama Mazda CX-6e. Oke, sedikit kesimpulan singkat dari review kita si S07 Deepal ini. Kesimpulannya adalah mobil ini sangat-sangat potensial karena dia punya banyak gimmick-gimmick menarik yang nggak dipunyai oleh SUV-SUV yang ada di Indonesia. Dia pakai frameless, dia teknologinya sudah canggih, modelnya juga oke banget. Dan karena dia tersedia dalam versi BEV dan REEV, jadi harusnya yang ragu-ragu sama BEV masih punya alternatif lain. Tinggal pertanyaannya, mobil ini masuk Indonesia nanti harganya berapa? Ataukah kapan masuk Indonesia? Kita tunggu aja ya. Gimana menurut kalian? Komen ya tentang mobil ini. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, syarat, komen. Tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonetrix. Audi sign off dari Chongqing. Bye-bye.